Halo guys, channel Asri Kulak lagi ngadain giveaway FIFA 21 nih. Jadi buat kalian yang tertarik, kalian langsung aja subscribe channel Asri Kulak dan juga follow Instagram saya di @kulhak. Dan jangan lupa untuk menonton video pembahasan saya mengenai giveaway ini biar kalian paham apa aja syarat dan ketentuannya. Link videonya saya taruh di tombol i di pojok kanan atas video, kemudian juga ada di kolom deskripsi. Oke? Feels like a nightmare that is painful me. Don't stop, but I want to die too fast. Remember. Oke, balik lagi di channel Asri Kulhak dan kita kembali lagi bermain Real Madrid ke rumah kita, dan di sini kita bakal membeli Donnarumma. Jadi kita bakal melakukan negosiasi dengan AC Milan. Dan saat ini usianya Donnarumma di series ini udah memasuki angka 24 tahun. Over ratingnya sekarang udah masuk di angka 91. Skill move-nya bintang 1, weak foot bintang 3. Ini sama dengan Andre Lunin ya, sama di bagian itunya. Tapi tentunya menurut saya kita butuh satu lagi kiper yang ya at least menurut saya di atasnya Andre Lunin saat ini, yaitu Donnarumma ya. Jadi karena sejauh musim keempat kita terlalu fokus ngandalin Andre Lunin ya, dan dimana itu saya harapnya sih sebenarnya pada waktu itu adalah Altuve ini bisa dijadiin kiper lapis kedua untuk pelapisnya Lunin, tapi ternyata Altuve ini menurut saya kurang bagus juga mainnya, jadi sering banget kita kebobolan. Dan begitupun dengan Lunin juga, saya masih merasa kurang puas dengan performanya Andre Lunin. Jadi saya butuh satu kiper lagi untuk istilahnya membackup hal tersebut ya, biar kita nggak terlalu ngandelin Lunin doang. Jadi nanti udah fix si Altuve bakal jadi lapis ketiga lagi di Madrid. Dan ya, pemain muda itu yang saya datangkan kemarin, saya angkat dari Youth Academy, itu saya bakal pinjamin kiper yang satu tuh. Saya lupa namanya siapa, nama pemain Jerman pastinya. Dan kita lihat ya untuk Donnarumma sendiri ini, kalian udah tahu berkebangsaan Itali. Dan dari segi kalian bisa lihat untuk goalkeepingnya, divingnya itu 99, tinggi banget. Kemudian handlingnya 86. Kicking nggak usah dibahas ya. Refleksnya itu 96, lumayan bagus. Dan GK possession ini, goalkeeper possession ini 86. Nah, kita bakal lihat dari segi itu di Andre Lunin. Andre Lunin sendiri, kalau dari bintangnya tadi udah kita lihat kan, sama tuh, weak foot sama, skill move sama. Dan kalau kita lihat di sini masalah refleksnya lebih unggul si diving ya. Dari diving tadi yang paling atas ya, jelas lebih unggul Donnarumma. Kemudian kayaknya dari segi position ini lebih unggul Andre Lunin. Iya, ada beberapa yang unggul ya Andre Lunin. Dan ya sangat cocok lah istilahnya untuk mereka bergantian bermain. Jadi misalnya Lunin main di pertandingan La Liga, terus Donnarumma main di Liga Champions, kayak gitu kan, biar selang-seling gitu. Biar stamina Lunin ini tetap terjaga dan kebugarannya pun sama. Oke. Nah, sekarang kita bahas masalah harganya Donnarumma nih. Kita lihat ya harganya. Tapi sekali lagi, harga nggak jadi masalah buat Madrid, karena kalian tahu sendiri duit kita melimpah banget. Nah, di sini untuk harganya sendiri, kalian lihat tadi, ini dia. Untuk saat ini value-nya di Milan sebesar 77 juta euro. Dan tentunya Milan nggak bakal melepas dengan harga seperti itu. Nggak mungkin dia mau lepas 77 juta, pasti di atasnya. Dan ya kita coba langsung aja. Ini nggak ada release clause ya di AC Milan, jadi kita nggak bisa bayar release clause seperti kita mendatangkan kayak Havertz kemarin. Ada sih beberapa kiper yang cukup menarik perhatian saya seperti Jan Oblak, Alisson. Tapi Jan Oblak itu sebenarnya cita-citanya Dortmund kemarin mau datangin dia yang sampai saat ini belum tercapai. Jadi biarin aja Donnarumma yang kita datangin. Lagian saya cukup rindu sih dengan series AC Milan Master League kita di PES 2020 yang kipernya itu dari awal sampai selesai Milannya itu Donnarumma terus. Ya, saya bakal coba tawar 70 juta untuk Donnarumma. Lebih rendah dari value-nya, ya pastinya nggak bakal mau dong. Cuman ini trik dari teman-teman juga, kalian bilang kalau tawar di bawah value-nya itu, tim yang kita tawar itu dia bakal naikin nggak terlalu tinggi dibanding kalau kita nawarnya di angka pertama di 77 juta. Oke, jadi dia pasangnya tinggi banget nih, 122 juta untuk Donnarumma. Oke, saya counter tentunya
Saya langsung minta aja di harga 77 juta sesuai dengan value. Aduh, ini kenapa dinaikin? 77 juta sesuai dengan value ya. Submit. Oh, 114. Lumayan mahal lah. Ini gimana ya? Apa kita kalau di atas 100 sih kayaknya kemahalan ya, walaupun saya bilang tadi bahwa Madrid nggak masalah kalau masalah uang, tapi di atas 100 ini kalau gitu mendingan Jan Oblak sekalian mungkin ya. Tapi usianya Jan Oblak pasti udah berapa tuh sekarang? Udah 30 lebih mungkin. Ya kan? Jadi nggak worth it di series ini. Beda halnya di Dortmund yang baru musim kedua kan. Baru musim kedua. Yang artinya Jan Oblak itu kalau nggak salah 27 atau 28 tahun. Kalau ini udah musim kelima, Pak. Oke, saya coba di harga 100 juta ya. 100 juta. Semoga sih diterima ya. 100. Kalau ditolak sih ya udahlah, mungkin negosiasi berikutnya bakal kita coba, atau kita mungkin cari kiper lain mungkin ya. Kalau mungkin kalian punya saran kiper yang bagus dan cukup murah ya, kalian bisa drop komen di bawah ya, nanti saya baca. Kita lihat aja dulu. 100 harusnya sih deal ini, gila banget kalau nggak deal AC Milan. Wah, minta waktu lagi. Oke, mereka minta waktu dan ya kita bakal tunggu aja kalau gitu. Lumayan, ya memang wajar juga ya dia jual seperti itu, karena ya tahu sendiri lah kiper inti mereka loh. Kiper intinya Milan itu. Ya udahlah, kita next aja. Sambil menunggu. Kita lihat ya. Oke. Transfer budget increase lagi. Haha, mantap banget. Kemudian ini kiper yang saya bilang Dietrich ya, Marvin Dietrich yang saya bakal pinjamin. Kita next lagi. Oh. Valverde. Dari mana nih? Wolfsburg ya. Jadi untuk enggak sih ya, saya nggak bakal jual Valverde-nya. Mohon maaf sekali Wolfsburg ya. Ini tawarannya cukup tinggi dari value-nya Valverde, dari 61 ke 91 itu lumayan tinggi, tapi tentunya ya dia pemain yang cukup saya suka banget di Madrid, dan ya pemain yang masih 24 tahun lah. Masih perlu banget kita pertahankan, masih di masa-masa keemasannya dia itu. Oke, dan ini udah ada dari Donnarumma. Aduh, masih tetap di 114. Donnarumma ya. Kita negosiasi lagi, coba turunin dikit harganya. Saya coba naikin 5 juta lagi lah. Oke, jadi di sini saya mau kasih dia 105. Ayo dong. Ini udah tinggi banget, Pak. Tolong. 105 juta. Oke, deal kan? Oh my god. Oke, itu dia. Kita berhasil mendatangkan Donnarumma. Ya belum berhasil juga karena belum negosiasi dengan orangnya langsung nih. Jadi 105 juta euro cukup mahal ya istilahnya ya. Role-nya di Milan pasti krusial, dan kita negosiasi aja langsung dengan Donnarumma-nya. Dan kemungkinan dia bakal minta pasti role krusial juga.
Nggak mungkin lah dia mau, nggak mungkin dia mau roll yang nggak krusial gitu. Kalau begini berarti Andre Lunin yang jadi lapis kedua ya, karena nggak mungkin Donnarumma yang lapis kedua kan. Apa kita coba aja di important mungkin ya? Semoga aja mau sih. Kita lihat. Apakah mau, saudara-saudara? Oh, mau dong. Wah, untung lah. Untung kita coba ya, jadi biar nggak terlalu ribet kan. Kalau krusial itu ribet banget. Oke, 4 tahun ini kita bisa masih counter lagi ke 5 tahun. Kita counter lagi 5 tahun. Ya gajinya saat dulu itu 81.000 euro, tapi tentunya saya bakal naikin gajinya di Madrid. Tapi semoga dia yang nawarin ya, biar nggak ada resiko buat kita gagal. Oh, release clause. Janganlah ya, nggak usah pakai release clause. Oke. Nah ini nih masalah gaji ya. Dia bebannya kan pasti di sini. 81.000. Aduh, kita lagi yang ngasih gaji, boy. Oke. 200.000 kayaknya cukup lah ya. 200.000 euro ini tinggi sih, tinggi banget lah. 200.000 euro di Madrid. Awalnya ke 81 tuh, lagian kontraknya juga 5 tahun. Ini signing bonusnya saya kasih 3 juta. Tinggi juga. Dan saya tambahin bonus untuk bukan penampilan, clean sheet. 15 clean sheet saya kasih 1 juta. Oke, kita submit. Ya kayaknya clean sheet-nya kekurangan ya, kayaknya kurang 1 juta, itu murah banget kayaknya. Oh, deal ya? Mungkin karena besar di gaji pak, jadi dia langsung deal aja, nggak peduli bonusnya gitu. Signing bonus 3 juta itu tinggi banget untuk Donnarumma, dan itu dia udah sepakat ya. Jadi Donnarumma udah resmi bergabung bersama Madrid dengan harga yang cukup fantastis, bisa dibilang 105 juta euro, dan gajinya pun lumayan. 200.000 euro itu salah satu gaji lumayan ya, tertinggi juga di Madrid ya. Dan di sini kita langsung aja edit player. Kita lihat untuk apa namanya, bajunya Donnarumma kita bikin ketat dulu. Real Madrid, mana nih Donnarummanya? Nah ini dia Donnarumma, kita ganti. Nah, type, oke. Yes. Kemudian untuk nomor punggung, saya bakal kasih sama aja nomor punggungnya. Nomor punggung 99 di Madrid. Nah, jadi si apa namanya, Murphy dulu kan lagi dipinjam juga tuh. Jadi ya dia nggak bakal pakai nomor punggung 99 dulu di Madrid. Oke. Nah, 99 untuk Donnarumma. Dan kita lihat ya beritanya.
Mana nih? Ini dia. Oke, jadi ini dia, selamat bergabung untuk Donnarumma bersama Real Madrid ya. Semoga dengan masuknya Donnarumma ini bisa memperkuat pertahanan kita dan bisa meminimalisir gol yang masuk ke gawang Madrid di musim kelima. Oke, jadi itu dia aja mungkin untuk episode kali ini, dan next episode kita udah langsung memberikan debut kepada Donnarumma dan juga kayak Havertz kalau nggak ada halangan di pertandingan pramusim kita. Oke, kita bakal melihat performa kedua pemain baru ini yang kita datangkan. Satu dari Barcelona, satunya dari AC Milan. Oke, jadi thank you banget untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis, dan kita ketemu di episode selanjutnya. Hala Madrid.